Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025. Rencana aksi perubahan angkatan 6. Perkenalkan, nama saya Korina Wulandari SPD. Tempat tanggal lahir Cirebon, 11 Juni 1991. NIP 199101112024212002. Jabatan Guru Kelas Unit Kerja SD Negeri 2 Kanci. Latar belakang pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, ASN PPPK wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan tanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK berupa kegiatan orientasi. Oleh karena itu, orientasi wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi ini yaitu A. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. B. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi P3K kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2025 dibagi dalam 13 angkatan. Dimulai dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025 di Learning and Blended Learning Management MU atau ELMU di by Google Meet. Nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Itu visi misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat.
Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. Pengangkatan PPPK bertuang dengan jelas dalam pasal 93 sampai dengan pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana pada pasal 95 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Pada pasal sebelumnya, dikemukakan pula bahwa manajemen PPPK meliputi 1. Penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, pengajian dan tunjangan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dan yang terakhir, perlindungan. Nilai dan etika OPD. Nah, di sini ada visi misi instansi sekolah, yaitu visi dari SD Negeri 2 Kanci, itu terwujudnya sekolah yang peserta didiknya berilmu dan berbudi luhur. Misi SD Negeri 2 Kanci, meningkatkan kedisiplinan peserta didik dan guru, meningkatkan proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru. Yang keempat, lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang kelima, mewujudkan hubungan yang harmonis dengan warga sekolah beserta masyarakat. STOK OPD unit kerja. Ini adalah struktur organisasi sekolah SDN Negeri 2 Kanci. Di sini ada komite sekolah. Komite sekolah itu bernama Pak Dede, kepala sekolah Yogi Yogaswara Indra Komara, SPD SD, kelas 1 Bu Nina Septiana SPDI. Kelas 2 yaitu saya bernama Korina Wulandari SPD. Yang ke kelas 3 yaitu Hajah Masriah SPD. Kelas 4 Pak Ahmad Suprapto SPD. Guru kelas 5 Bu Asih Fitriani SPD. Guru kelas 6 Hajah Nurlailah SPD. Guru penjas yaitu Pak Alan Sanobar SPD. Guru PAI yaitu Bu Umaya SPDI. Dan di sekolah ini ada penjaga yaitu Bu Rohana. Tugas PPPK guru. Tugas dan tanggung jawab mereka tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Menurut bab 3 pada 6, tugas guru diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademis dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menunjang tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu matrik rencana hasil kerja. Unit kerja dilaksanakannya itu di SD Negeri 2 Kanci. Identifikasi isunya itu adalah rendahnya literasi digital siswa dalam pembelajaran di SD Negeri 2 Kanci. Yang kedua yaitu isunya rendahnya pemahaman siswa SD Negeri 2 Kanci mengenal budaya hidup sehat. Nah, di sini isu yang saya angkat yaitu tentang rendahnya literasi digital siswa dan rendahnya kemampuan peserta didik dalam penerapan budaya hidup sehat. Nah, gagasan yang diangkat yaitu yang pertama, upaya untuk meningkatkan literasi digital pada siswa. Yang kedua, upayanya yaitu meningkatkan motivasi siswa dalam menerapkan budaya hidup sehat. Nah, ini adalah rencana hasil kerja PPPK. Yang pertama, kegiatannya itu yang pertama, memanfaatkan plafon kuisis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Tujuan kinerjanya itu untuk meningkatkan kemampuan literasi digital siswa melalui platform kuisis. Indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal ini membuat siswa lebih mahir dalam menggunakan teknologi digital. Waktu diterapkannya itu tahun 2025 sampai 2026. Yang kedua, pembelajaran dengan memanfaatkan media digital seperti aplikasi Canva. Hasil tujuannya yaitu untuk memanfaatkan media digital seperti aplikasi Canva dalam pembelajaran agar lebih menarik. Indikator pencapaiannya, siswa dapat menggunakan aplikasi Canva dalam kegiatan pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Waktunya itu dari tahun 2026 sampai 2027. Lalu ada yang ketiga yaitu grebeg rumah. Kegiatan membawa bekal dari rumah dengan menu sehat. Penerapan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari itu tujuannya ya. Yaitu sekarang indikator pencapaiannya itu siswa dapat memenuhi pola hidup sehat. Tahun 2027 sampai 2028. Yang keempat yaitu kegiatannya seseria. Seseria itu adalah kegiatan senam sehat ceria yang dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran dilakukan. Tujuan kinerjanya itu untuk mensosialisasikan sekaligus mempraktekkan kegiatan senam irama. Indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan kebugaran peserta didik dan dapat menyiapkan psikis peserta didik untuk menerima pembelajaran di ruang kelas.
Waktunya itu pada tahun 2027 sampai 2028. Yang kelima yaitu kegiatannya itu cermin diri. Cermin diri adalah yaitu kegiatan merapikan penampilan dan membersihkan diri di lingkungan sekolah. Tujuan kinerjanya itu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek merapikan penampilan dengan ketentuan peraturan sekolah. Indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat meningkatkan kebersihan pada diri sendiri dan lingkungan. Waktunya itu dilaksanakan pada tahun 2028 sampai 2029. Ini adalah dokumentasi pelaksanaan rencana hasil kerja PPPK. Nah, yang gambar di sini yaitu yang anak-anak senam itu adalah foto anak-anak sedang melaksanakan senam di saat pagi hari, yaitu namanya seseria. Gambar yang kedua ini adalah cermin diri. Lalu yang ini ada gerobak rumah. Anak-anak membawa bekal dari rumah dan dimakan bareng-bareng bersama teman-teman. Lanjut, penutup. Kesimpulan. PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Orientasi wajib diikuti oleh seluruh ASN P3K yang baru diangkat, khususnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon, sehingga perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon, serta mewujudkan visi misi Kabupaten Cirebon. Sarannya yaitu, setelah ASN PPPK mengikuti orientasi PPPK, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di tempat, di tugas, sehingga bertujuan akhir dapat meningkatkan kinerja ASN. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran, mangga tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.